Ya, salam kenal, salam jumpa lagi dengan channel Arek Semolowaru. Ya, jumpa lagi dengan saya Punju Setiawan di channel Arek Semolowaru. Kali ini sudut, kalau Anda perhatikan studionya saya ganti ya. Jadi ini tidak menggunakan lighting sama sekali. Biasanya saya hanya pakai lampu ruangan saja, tapi saat ini mungkin posisinya matahari sebelah sana, kalau pagi hari sebelah sini kalau sore hari. Jadi memang lebih bisa kelihatan ya. Jadi saya mau bicara masalah yang spesifik banget ya, tentang satu hal ya, satu hal saja. Kemarin tuh ada teman saya yang ngasih masukan, bro, itu sebenarnya masukan yang lama banget. Kemudian saya pikir-pikir itu masuk masuk akal. Kemudian ketemu dengan satu apa ya, bahasan penting, yaitu niche. Jadi teman saya itu bilang gini, bro, kamu kalau bisa bikin sesuatu itu oke lah ya. Jadi kamu bikin apa, bahas tentang sepak bola gitu ya, atau bahasan apapun lah. Tapi please jangan lihatkan wajah sampean. Ini sebenarnya dia waktu itu, wajahmu loh amburadul bro, gak masuk sama sekali. Saya pikir-pikir iya sih ya, tapi karena memang mungkin saya ini kepedean, atau memang saya ini terlalu ekstrim atau gimana, senang dengan konten ya, saya enjoy aja meskipun juga wajahnya ini tidak menjual ya. Tapi saya pikir-pikir, oh iya ya, masuk ini apa, ide teman saya yang sekitar 4 tahun yang lalu itu. Jangan apa ya, jangan kasihkan wajah. Kemudian saya ketemu juga satu bahasan penting, yaitu niche ya. Jadi niche ini penting sekali bagi orang kayak saya, mungkin juga sebagian besar dari Anda. Jika Anda bukan anak presiden, jika Anda bukan anak menteri, jika Anda bukan anak pejabat, jika Anda bukan anak PNS, jika Anda bukan anak siapa-siapa, jika Anda bukan anak kiai ya, jika Anda bukan anak siapapun lah, bukan orang terkenal gitu. Kalau Anda mau aktif di dunia media sosial, usahakan selalu dan taruh logika ini di depan, yaitu gunakan niche untuk pertama kali masuk ke dunia digital, yaitu bahas satu saja yang ya, bahas siji baik gitu ya. Kalau misalkan bahas kos-kosan gitu, kos-kosan terus. Kalau bahas digital marketing ya digital marketing terus. Kalau mau bahas motivasi, motivasi terus. Jadi tidak ada bahasan-bahasan yang lain. Nah, ini saya temukan betul. Nah, Anda yang lihat saat ini, saya balik lagi ke browser. Anda lihat di sini akun TikTok saya ya. Akun TikTok saya ini adalah nama saya pribadi. Kemudian kalau Anda lihat di sini itu ya, di sini tuh banyak sekali saya bikin hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang saya jual, yaitu kos-kosan dan bubur kacang hijau. Di sini saya membahas itu hanya apa? Hanya video reaksi gitu ya, video-video reaksi seperti itu. Dan saya bikin hampir setiap hari, bosku. Hampir setiap hari saya bikin seperti itu. Tapi ya kok followernya ndak naik-naik gitu kan. Kalau Anda bisa lihat di sini itu, coba lihat. Di sini itu followernya 1625. Kecil sekali dibandingkan dengan waktu saya sekitar bulan apa ya, di bawah Juni kayaknya. Juni itu saya mulai aktif, Juni, Juli, Agustus, September, bahkan mungkin lebih dari 4 bulan. Itu mulai dari 1.500 follower hanya menambah 125 ya, 125 follower doang loh bos. Gila nggak? Dikit sekali dalam waktu 4 bulan. Kalau saya telusuk-telusuk ya, 4 bulan ini ngapain aja gitu kan. Kok padahal ya saya sering upload video, tapi kok ya tidak apa ada signifikansi untuk penambahan follower ya kan. Itu kaitan eratnya itu dengan niche yang saya bahas, yaitu niche tentang kos-kosan. Kalau Anda bisa lihat di sini kan, saya deklarasikan itu konten tentang kos-kosan dan bubur kacang hijau. Itu pun akhirnya bosku, untuk bahasan bubur kacang hijau saya taruh di akun yang lain, dan akun yang ini hanya spesifik membahas tentang satu saja, yaitu kos-kosan. Saya ingat ya, ini sebagian besar dari kita bukan anak siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan artis ya, bukan siapa-siapa ya kan. Kita mulai dulu dari niche dulu. Kalau bahasan kos-kosan ya bahasan kos-kosan terus ya. Kalau mau video reaksi ya video reaksi terus ya. Jadi berbeda-beda, ada pengkategorian khusus di situ. Itu adalah niche. Kemudian supaya lebih cepat produksinya, Anda bisa melihat dari sini nih. Anda bisa melihat dari grafik yang ini ya. Ini saya kasih judul yang lihat lumayan ya, 39 views ya. Kemudian ada beberapa yang
meskipun sedikit tapi ini data ini penting sekali bagi saya. 39 dikasih judul. Oke, dikasih judul ya. Kemudian di sini juga saya kasih judul, saya kasih judul dan ini semuanya saya voice over menggunakan menggunakan Audacity, kemudian saya edit di Premiere Pro. Nah, videonya tuh fix. Jadi ada beberapa video yang itu footage yang saya kumpulkan ya. Kemudian tinggal nanti audionya bagaimana. Bahasan-bahasanya apa di audio, kemudian ditempelin video gitu aja. Tidak ada wajah saya sama sekali di sini untuk saat ini dan kedepannya itu tidak ada ya. Saya usahakan betul bahwa ini hanya membahas kos-kosan doang, tidak membahas yang lain, hanya kos-kosan saja sampai muru ya kan, sampai gak karuan, sampai akhir, sampai bisa dikenal orang. Itu hanya membahas kos-kosan saja. Jadi ini penting sekali menurut saya itu. Ini start ini ya, mulai bulan September ini bagi saya penting sekali. Kenapa? Karena di situ ternyata sejak Juni cara yang saya lakukan dengan memposting banyak hal itu tidak berlaku ya. Jadi memang satu postingan saja, dan postingannya bentuknya adalah kita membahas sesuatu, voice over, kemudian dikasih video, kasih judul, upload. Ya kan, ngebahas apa gitu, saya rekam di Audacity voice over gitu, kemudian saya masukkan di Premiere Pro, kasih judul yang ada di depan itu, upload. Gitu-gitu saja. Jadi tidak ada yang istimewa ya. Gitu-gitu saja. Yang harus dipersiapkan tentu saja adalah satu, materi yang mau dibahas itu apa. Yang mau di voice over, dicocotnya, diomongno ini apa terkait dengan kos-kosan, itu paling penting. Dan itu biasanya saya tulis di HP, saya tulis di kertas gitu. Kemudian saya tulis di Word gitu kan sebagai patokan, baru saya rekam di Audacity. Kemudian yang kedua, stok videonya juga harus banyak ya. Stok videonya harus banyak, artinya ya harus supaya tidak monoton kan videonya, voice overnya berubah-berubah memang, tapi videonya kan itu saja gitu. Jadi memang harus di-combine seperti itu. Kemudian apalagi ya menurut saya yang penting juga ya. Sebentar, ini juga ada yang penting tapi saya tadi kelupaan sedikit. Saya itu lupa ya. Oke lah, jadi gitu. Menurut saya bahwa niche itu penting banget ya. Oh iya, yang ketiga ini adalah saya selalu usahakan waktunya itu 1 menit mentok ya, 1 menit, tapi rata-rata hanya 1 menit 30, 1 menit 15, 1 menit 10 gitu. Jarang sekali yang bisa menyentuh 1 menit. Kenapa kok 1 menit? Karena untuk posting di tempat lain yaitu short ya, di short itu kan belum bisa akomodir video yang lebih dari 1 menit gitu kan. Jadi saya usahakan bisa post juga selain di TikTok juga di short gitu ya, di YouTube gitu untuk shortnya. Dan itu belum bisa. Ya udah, nanti kita cari cara gimana lah supaya oke gitu ya. Oke lah, kawan-kawan sekalian, itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Saya sharing ini semoga saja bermanfaat baginya dengan semuanya. Kalau ada pertanyaan ya silahkan. Sekali lagi ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi. Jika Anda bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan anak pejabat, bukan anak PNS, bukan PNS, bukan anak menteri, bukan siapapun, bukan anak pengusaha besar, bukan anak perusahaan rokok, you name it lah, you name it, maksudnya name it lah. Anda bukan siapa-siapa. Kalau mau terjun ke dunia digital marketing ataupun jualan online atau mengenalkan diri secara online, mulai dari bahasan satu saja ya. Ingat baik-baik, kita ini bukan siapa-siapa, tidak dikenal, pengen dikenal ya. Makanya kita harus bahas satu saja itu ya. Satu saja, bahas satu saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini pengalaman yang sangat berharga sekali. 4 bulan hanya ada pertambahan 100 subscriber, tidak kurang 125 ya, itu pun naik turun. Kenapa? Karena ya tadi itu tidak melakukan yang namanya satu bahasan atau membahas satu niche saja. Matur nuwun Kang Kata, kita jumpa lagi di lain kesempatan.